Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini merupakan waktu yang sangat krusial. Kita sudah berada di penghujung Ramadan, sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, mari kita untuk muhasabah akhir Ramadan, melakukan introspeksi diri terkait dengan amalia-amalia yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, terutama perkara puasa kita. Yang wajib kita lakukan adalah kita harus bisa mendeteksi puasa kita. Apakah puasa yang selama ini bisa menjadikan sebagai penghapus dosa-dosa kita, atau mungkin sebaliknya. Karena ada 3 hal bagi orang yang berpuasa. Ada orang yang berpuasa dan dengan puasanya itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ternyata yang bisa menghapuskan dosa-dosa dari puasa kita itu bagi orang-orang yang puasanya itu yang imanan wa ihtisaban, adanya sebuah keyakinan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga di antara kita yang dengan puasa itu tidak mendapatkan nilai pahala sedikit pun. Ini yang paling bahaya. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat pahala, sekalipun puasanya sah secara hukum. Nah, ini yang harus kita deteksi. Kenapa puasa kita kok seperti itu? Karena bagaimanapun juga Rasulullah itu sudah memanti-wanti kepada kita sebagai umatnya agar kita tuh hati-hati ketika berpuasa. Karena Rasul mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atas. Berapa banyak orang tuh yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali cuma menahan lapar dan dahaga saja. Dan mungkin ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Mungkin termasuk kita juga gitu, ya. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah apa faktor penyebab yang menjadikan puasa kita itu kok tidak ada nilai pahala? Hilang pahalanya, terhapus pahalanya itu. Di antara faktor penyebab itu adalah dikarenakan kita tidak bisa menjaga anggota tubuh kita dari sesuatu yang dapat merusak pahala dari ibadah kita. Jabir bin Abdullah dia mengatakan, kata beliau, idza sumta, jika kamu berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka, maka puasakanlah pendengaranmu, penglihatanmu, wa lisanuka anil kidbi wal maharim, atau wa lisanuka anil kidbi wal ma'sim, dan puasakanlah lisanmu dari dusta, perkataan-perkataan dusta. Nah, gara-gara lisan ini ya banyak yang bisa menggugurkan pahala puasanya dikarenakan tidak bisa menjaga lisannya.
Kita sedang berpuasa, gosipnya jalan terus. Kita sedang berpuasa, gibahnya jalan terus. Hati-hati. Kita sedang berpuasa, kedustaan jalan terus. Perkara inilah yang menggerogoti nilai puasa yang sesungguhnya. Kemudian kata beliau mengatakan, warisanuka anil kidbi wal ma'sim, dan jangan sampai berbuat dosa ketika kita berpuasa. Contohnya apa? Sebagai contoh, pertama contohnya, banyak orang berpuasa tapi nggak pernah sholat. Hati-hati ini. Puasanya rajin, sholatnya nggak pernah. Puasanya rajin tapi sholatnya masih bolong-bolong. Itu bisa mengikis pahala puasanya. Kenapa? Karena dirinya telah berbuat dosa. Sekarang banyak orang nggak pernah sholat, ya. Tapi puasa 1 bulan, nol nilai pahalanya di mata Allah. Contoh kedua, khusus untuk para wanita yang sudah akil balik. Banyak di antara para wanita, dia sedang berpuasa tapi nggak nutup aurat. Ini hati-hati nih. Tidak menutup aurat itu merupakan dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Apa kata Allah? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita muslimah, yudnina alaihinna min jalabihinna, agar mereka itu menjulurkan jilbabnya, alias agar mereka menutup auratnya. Dari rumah dia mau taraweh ke masjid, cuma nenteng mau kena, cuma pakai kolor, pakai kaos, kan nutup aurat. Sholat dari masjid di sini, selesai sholat buka lagi, pulang ke rumahnya seperti itu. Di siang hari dia berpuasa, berangkat ke kantor, berangkat untuk bekerja, memperlihatkan, mempertontonkan auratnya, padahal dirinya sedang berpuasa. Hilang pahala puasanya. Nah, saya sarankan kepada kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai ayah dari anak-anak kita, kita sebagai suami dari istri kita, seabid apapun kita sebagai suami, seabid apapun kita sebagai ayah, kalau kita membiarkan keluarga itu mempertontonkan auratnya di hadapan orang lain, bertabarus terhadap orang lain, maka seabid apapun kita, tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul pun juga mengatakan, suami dan ayah semacam itu adalah suami dayus. Ma huwa dayus ya Rasulullah? Sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu dayus? Yang disebut dengan seorang dayus itu adalah seorang suami, seorang ayah yang dia itu tidak peduli dengan perkara auratnya bagi istrinya atau anak-anak gadisnya. Nanti di hari kiamat, suami semacam ini adalah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Dia tidak akan masuk surga, bahkan mencium wanginya pun juga tidak akan pernah. Walaupun jaraknya sekian, sekian, dan sekian. Gara-gara apa? Gara-gara membiarkan keluarganya bertabarruz, mempertontonkan auratnya terhadap yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, tentu saja bagi kita sebagai suami, sebagai ayah dari anak-anak, ya, penting untuk memberikan edukasi terkait dengan agama. Didik dari sekarang agar mereka kenal terhadap agama. Jangan sampai kita tuh amantu billah, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulnya, kita beriman kepada Al-Quran, tapi tidak mau diatur oleh Al-Quran. Ini persoalannya. Kita sudah bersyahadat kepada Allah. Kalau sudah bersyahadat, berarti konsekuensinya itu adalah sami'na wa ata'na terhadap apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Ikuti itu. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Kita introspeksi diri di situ tentang puasa kita. Dan bisa juga kita deteksi kalau puasa kita selama ini belum bisa memberikan satu ruh, tidak ada perubahan dalam diri kita. Karena biasanya kalau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu harapan, kita tuh akan cinta kepada kebaikan. Kalau itu tidak ada, berarti puasa kita rusak di hadapan Allah. Adakah hati kita kecenderungan untuk berbuat kebaikan atau cinta terhadap kebaikan? Kalau ada, insya Allah puasa kita itu
makbul. Kalau tidak ada, berarti puasa itu tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ya, agar kita berada dalam ketaatan dan tetap istiqomah ya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.